Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala ta'ala al-karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilal wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'ir wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Masyaallah hadirin wal hadirah jamaah salat subuh yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah masih mempertemukan kita dalam kajian ta'lim rutin kita yang senantiasa dilaksanakan oleh Masjid Radul Jannah pada setiap kali pagi hari Ahad dan juga pada setiap kali malam Senin. Alhamdulillah pada pagi ini kita pasca Ramadan mungkin pertama ya, kita akan bertemu di dalam kajian rutin pada hari pagi pada minggu yang ketiga. Seperti yang sudah kita kaji pada sebelumnya bahwa setiap minggu ketiga ini kita kaji dalam bab fiqhul ibadah dan fikih-fikih sosial lainnya. Kali ini masih tetap membahas tentang fiqhul ibadah, masih di dalam bab thaharah, yaitu tentang bab bersuci. Tentang bab bersuci ini kita masih diawali dengan bab yang kedua. Yang pertama adalah bab tentang almiyah, tentang air. Yang kedua tentang bab wudu. Insyaallah yang berikutnya adalah bab-bab yang lainnya. Pada kaji pagi ini kita masih membahas kelanjutan dari 2 bulan yang silam sebelum Ramadan, yaitu masih tentang bab wudu. Bab wudu sudah kita bahas 4 bab, dari mulai kita syarat sah wudu, rukun wudu, sunat-sunat wudu, dan yang membatalkan wudu. Pagi ini kita akan membahas tentang satu bab khusus yang terkait dengan wudu, yaitu mengenai babul mushil al huffain. Bab al-masih al huffain, yaitu bab tentang mengusap kedua sepatu ketika berwudu. Bab ini memang istimewa karena mungkin dulu ketika Rasulullah dalam keadaan jihad fi sabilillah, dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, dan perang Ghazwah lainnya, dan juga dalam Ghazwah dan juga dalam perang Syria seperti perang dengan Bani Kainuka, Bani Nazir, ya, Ghatafan, Bani Kinana. Itu senantiasa Rasulullah bersama pasukan menggunakan cara berwudu yang dilengkapi dengan mashul huffain, yaitu mengusap kedua sepatu. Mungkin pada saat ini jarang kita laksanakan atau kita gunakan karena tidak ada perang lagi, ya, tidak ada perang lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi sampai yaumul qiyamah, amin. Namun hal ini ada merupakan satu ilmu yang harus kita kaji. Seketika itu terjadi kita sudah siap ilmunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengusap sepatu ini juga nanti bisa dikiaskan atau dianalogikan dengan hal-hal yang terkait dengan kewajiban berwudu ketika kita sedang berwudu. Misalnya di dalam anggota wudu kita ada suatu badan kita yang terkena musibah penyakit, misalnya menggunakan perban, ya, perban yang dari rumah sakit. Itu kan nggak mungkin kita menggunakan air,
ya tentu kita akan menggunakan tidak akan menggunakan air sampai kepada hal yang kena musibah tadi. Bisa dengan digunakan cara mengusap dalam perban itu dalam anggota berwudu, ya. Seperti di kaki gitu ya. Nah kemudian di tempat yang lain yang terkena musibah itu bisa digunakan dengan mengusap ketika ada perban dari rumah sakit. Kalau tayamum nanti akan berbeda. Kalau tayamum hanya di dua anggota, di muka dengan di tangan. Tapi anggota yang lainnya ada kaki yang harus kita dibasuh atau dicuci. Nah inilah kali ini katakan kaji tentang bab masul mufain terkait dengan ibadah wudu atau bab wudu. Mungkin ini bab terakhir dalam bab wudu. Insyaallah minggu depan sudah berubah bab yang lain. Di dalam bab ini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram ada 8 hadis yang mudah-mudahan cukup waktunya untuk kita bacakan. Tapi sebenarnya kita akan baca rinciannya dulu yang dibahas dalam kitab Fathul Qorib sebagai satu metode untuk mengkaji di dalam kitab Bulughul Maram ini. Bab ini mengatakan faslun wa masu al khuffain jaizun. Mengusap kedua sepatu itu kanan dan kiri jaizun, hukumnya boleh, tidak wajib, boleh. Ya. Kapan dibolehkannya ini? Yaitu adalah fil wudu, ketika di dalam melaksanakan ibadah wudu. Wala fil gusli fardun au naflan, tidak boleh digunakan ketika mandi ya besar, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi hanya untuk ketika berwudu saja. Mandi besar seperti karena keluar haid atau nifas, kalau perempuan, kalau laki-laki bukan karena setelah bermimpi, bersetubuh atau keluar air mani, itu kan semuanya harus besar, wajib mandi. Tapi tidak boleh ketika wudunya menggunakan masrufain. Atau wala ipi ijatin najasah, atau ketika menghilangkan najis pada badan kita di dalam anggota wudu, itu juga tidak boleh digunakan dengan cara masrufain atau diusap. Bisa ada najis pada anggota wudu kita, hanya diusap saja, tidak boleh. Tetap harus menggunakan air. Ini jadi berlakunya masrufain ini hanya ketika kita sedang berwudu. Bagaimana sekarang amaliyah di dalam masrufain ini, prakteknya? Di sini ada 3 fase yang harus kita perhatikan. Di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan. Yang pertama adalah wa masul khuffain jaizun bisalasati saroid. Jadi mengusap sepatu ini harus memenuhi 3 syarat. Harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah ayat tadiya labsuma ba'da kamalit taharah. Ketika kita menggunakan sepatu itu harus sudah dalam keadaan suci. Berarti sudah hilang hadas kecilnya, sudah berwudu. Misalnya zaman Rasulullah ketika perang Badar itu diperintahkan kepada prajuritnya, pasukannya untuk berwudu dulu sebelum menggunakan sepatu. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa an yakuna satiraini limahalin ghusl fardhi minal qadamain. Yang kedua adalah yang diusap sepatunya ini adalah satirain, yang menutupi minal qadamain ghusl fardhi, menutupi 2 kaki. Dampal kaki sampai ke ka'bain, 2 mata kaki. Berarti nanti akan menggunakan bukan sepatu yang untuk olahraga biasa ya. Yang olahraga biasa kan pendek di bawah mata kaki biasanya itu. Apalagi kalau sepatu senam dan sebagainya. Ini menggunakan sepatu yang digunakan untuk berperang, yang bisa menutupi kedua mata kaki. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, wan yakuna mimma yamkunu tatabul masa alaihima, dan sepatu digunakan minimal kuat untuk 3 hari 3 malam dipakai jalan. Jadi tidak sepatu yang mudah rusak, sekali pakai buang, tidak begitu. Tapi betul-betul sepatu yang sudah kapasitasnya itu dan kualitasnya itu ya kuat untuk digunakan berperang. Kan di zaman Rasulullah ketika perang-perang Ghazwa yang terbuka, perang besar, perang Badar, itu sudah disiapkan pakaian perangnya. Ya, dari mulai pakaian baju perang,
dan tutup kepala sampai kepada sepatu. Zamannya sudah seperti itu budaya perang ya. Bagaimana sekarang? Sudah seperti itu budayanya, sampai ada hukum yang menyatakan boleh berwudu dengan cara mengusap sepatu. Lahirnya kan itu sebabnya. Nah, ini syarat yang ketiga dalam bolehnya menggunakan atau mengusap sepatu ketika kita sedang berwudu dalam keadaan jihad fisabilillah, dalam keadaan perang membela agama Allah. Nah, kalau tidak berperang, kita pakai sepatu tentara, misalnya tinggi besar itu yang sampai betis itu, boleh enggak? Tidak boleh, karena tidak dalam keadaan darurat. Dibolehkan itu karena darurat kita dalam keadaan perang. Seperti nanti yang akan datang, laksanakan kita sholat syiddatul khauf, sholat karena ada khawatir serangan musuh, boleh kita tidak menggunakan, boleh kita menghadap kiblat. Kiblatnya ke mana? Ke musuh di mana kita berada. Dan sepatu yang digunakan ketika nanti sholat nanti tidak dicopot ketika sedang sholat. Nah, ini berarti kan kita berkata, Bapak Ustadz itu nanti sepatunya terkena najis. Itu sudah dalam kaidah hukum dibolehkan dengan cara mengusap. Jadi sholat setahu pakai sepatu tidak dicopot. Itu ketika Rasulullah sedang berperang. Ini diawali dari berwudunya juga menggunakan sepatu dengan cara mengusap sepatu, tidak dicopot dulu. Nah, ini mengenai syarat yang ketiga yang dibenarkan bisa mengusap sepatu karena tiga hal. Yang pertama tadi dalam keadaan suci menggunakan sepatu ini sudah dalam keadaan hilang hadas kecilnya. Yang kedua menggunakan sepatu yang bisa menutupi sampai kedua mata kaki, dan juga sepatunya bisa kuat untuk digunakan berjalan perang selama 3 hari 3 malam. Nah, itu menunjukkan bahwa sepatu yang berkualitas tinggi gitu ya. Jadi bukan seperti yang kita maksud sekarang yang tadi saya sampaikan, ada sepatu yang biasa itu olahraga, itu bukan itu yang dimaksud. Tapi sepatu digunakan untuk berperang. Ya. Nah, ini fase pertama. Fase yang kedua, waktu. Berapa lama kita menggunakan sepatu itu dalam rangka masul mukhfain, mengusap sepatu ini waktunya ada terbagi dua. Wa yamsul al-mukim yauman wa lailatan. Mengusap sepatu tadi yang kita gunakan sedang berperang, tapi sedang dalam keadaan mukim, sedang ada di sedang menuju di tenda-tenda gitu ya. Di tenda perang ada tenda, di situ sedang namanya mukim. Menuju apa? Menjaga keamanan dari lingkungan musuh. Itu sedang mukim di situ. Berapa waktunya? Yauman wa lailatan, 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Nah, ini kalau dalam keadaan mukim ada di tempat, tidaklah menyerang musuh, tidak dalam keadaan jalan atau tidak sedang dalam tugas Rasulullah menuju kepada penyerangan musuh, tidak, tapi sedang menjaga di tenda, itu dia dianggap 1 hari 1 malam, kan dia sedang ada mukim di tempat, ada di tempat. Waktu yang kedua, wal musafir, untuk orang yang berjalan ditugaskan pergi menyerang musuh, berarti kan sedang keadaan pergi. Nah, ini berapa waktunya? Lamanya menggunakan seperti ini. Salah satu ayam bilayalihinna, selama 3 hari 3 malam. Berarti 3 kali 24 jam. Boleh tidak dilepas sepatunya, boleh wudunya hanya usap saja sepatunya. Berarti ini fase ketika melaksanakan jihad fisabilillah, tidak dalam keadaan mukim tapi sedang dalam musafir, berjalan menuju serangan musuh itu sendiri. Karena kalau dilihat dari segi perang yang Rasulullah laksanakan, terutama di perang Uhud yang nampak sekali, itu sampai dimukimkan di Bukit Uhud itu, baik untuk pasukan pemanah dan pasukan penyerang, itu berbeda. Ada yang ditugaskan di bawah, ada yang di atas bukit, ada juga di kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa semuanya punya kewajiban menggunakan kesiapan dalam menghadapi musuh, sudah siap dalam keadaan menggunakan sepatu untuk berperang atau menjaga keamanan daripada musuh. Ini fase kedua, waktu untuk masul fain, mengusap kedua sepatu kaki kita ini untuk musafir adalah selama 3 hari 3 malam. Dari mana kita hitung 3 hari ini?
Di sini jelaskan dalam metodenya, wabtida'ul maddah min hina yahdus ba'da lafzil huffain. Fa'in masabil hadir summa safar summa qomata masu mukim. Jadi terhitung 3 hari itu sejak mulai kita menggunakan sepatu dalam keadaan sudah suci. Kita sudah misalnya sebelumnya sudah berwudu, nah, kemudian sudah hilang hadasnya, gunakan sepatu dipakai. Disitulah waktu mulai terhitung 3 hari ke depan untuk yang musafir. Bagi yang mukim, sejak itu sejak pakai sepatu sudah bersih, sudah ada hadas kecilnya, menggunakan sepatu, dihitung 1 hari 1 malam ke depan. Ini waktu untuk masa menggunakan sepatu ketika kita sedang berperang. Nah, ini fase yang kedua. Kemudian yang harus kita cermati fase yang ketiga, yang membatalkan masrufain, mengusap sepatu. Jadi yang tentang 3 syarat, ya tentang waktu menggunakan sepatu atau masrufain, dan yang ketiga adalah wayabtul masud bisalah sati asya, yang membatalkannya mengusap sepatu ini ada 3 macam. Ini yang membatalkan. Jadi syarat ada 3, waktu ada 2, kemudian batal ada 3. Yang membatalkan di sini yang pertama dalam kitab Fathul Qadir ini disebutkan bikhalihima, karena dilepasnya sepatu. Belum sampai 1 hari 1 malam, mungkin ada sesuatu dalam kakinya, karena gatal-gatal misalnya, karena kelamaan, nah dia dilepas, berarti batal masal hufain atau batal wudunya itu sendiri. Nah, ketika nanti kita akan melaksanakan lagi berwudu dulu baru digunakan lagi sepatu yang tadi dilepas. Itu yang membatalkan. Walaupun belum 1 hari 1 malam, kalau sudah lepas sepatu itu batal. Jadi ketika wudu berikutnya ya tidak boleh lagi mengusap sepatu, harus wudu dulu. Setelah cuci wudunya baru pakai sepatu. Nah, terhitung dari situlah lagi, hitung lagi itu 1 hari 1 malam. Itu batas yang pertama. Sehingga itu yang itu yang menjawabkan membatalkan wudu karena dilepasnya sepatu. Baik yang waktu mukim 1 hari 1 malam atau yang sedang musafir 3 hari 3 malam. Belum sampai 3 hari, baru 2 hari udah ada gatal-gatal di kaki dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Itu dilepas, itu maka batal. Masuk upayana, maka ketika akan wudu lagi, harus berwudu baru digunakan lagi sepatunya. Terhitung dari situ baru 3 hari 3 malam berikutnya. Ini bagi yang musafir. Yang kedua, yang membatalkan masalah fain ini mengusap sepatu, inkidul maddah, habis masanya, finishing. Karena sedang mukim, kalau sudah 1 malam lepas, jelas itu berarti habis masanya. Kalau untuk mukim, kalau untuk musafir, kalau sudah 3 hari 3 malam maka harus dilepas dulu sepatunya, wudu lagi, kemudian pakai lagi sepatunya. Itu yang ketiga, yaitu ketika habis masanya 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk yang mukimin. Nah, ini yang membatalkan masrufain yang kedua adalah ketika habis waktunya. Nah, ini jelas sekali secara pemahaman, ya mudah dipahami. Kemudian yang ketiga yang membatalkan dari masrufain dalam berwudu ini, wa ma yujibul ghusli, apa-apa yang terkait dengan kewajiban mandi. Ada amaliyah, perbuatan yang mewajibkan mandi. Misalnya ya kita baru 1 hari 1 malam, baru setengah hari tiba-tiba tidur lalu bermimpi bersetubuh, keluar air mani, batal. Itu wajib mandi. Maka otomatis masrufain tidak boleh dilakukan karena mengusap sepatu tidak untuk mandi besar. Nah, di sini berarti batal mengusap sepatu. Ini harus dia mandi dulu, habis mandi katakanlah wudu baru menggunakan sepatu. Dari situ dihitung lagi. Untuk mukimin 1 hari 1 malam, untuk musafir 3 hari 3 malam. Jadi ada yang mewajibkan mandi besar,
kalau laki-laki akan mengeluarkan air mani atau bermimpi bersetubuh, ya. Kalau ada wanita ikut perang misalnya, memaksakan ikut perang misalnya gitu, ya haid misalnya atau nifas dan sebagainya, itu wajib mandi. Tapi umumnya wanita dilarang ikut berperang, ya. Di zaman Rasulullah hanya untuk kaum Adam atau kaum laki-laki. Nah, ketika itu terjadi, maka ada satu kewajiban. Kalau misalkan kita bermimpi sedang perang, mungkin nggak Pak sedang bermimpi bersetubuh? Mungkin nggak? Mungkin ya, karena jawab Rasulullah itu perang tidak balik-balik gitu ya. Selama perang Uhud itu hampir 40 hari menjaga kemah dan kemudian juga menjaga serangan, itu nggak kembali ke Madinah, ya, tapi disuplai makanan dan sebagainya, sehingga tidak akan ada pertemuan dengan keluarga. Nah, itu terjadi bisa saja. Ya, itu terjadi bermimpi ya ketika serang itu, walaupun sibuknya luar biasa menjaga keamanan dari serangan musuh itu. Nah, itu terjadi. Nah, ini hal-hal yang membatalkan mengusap sepatu. Yang ketiga adalah ada kewajiban untuk menghilangkan hadas besar, yaitu mandi ya dan lain sebagainya. Nah, inilah 3 fase yang harus kita pahami, kita cermati dalam pelaksanaan untuk mengusap sepatu. Analognya, nah, bagaimana kalau misalnya kita sekarang dalam keadaan sakit, gitu ya, dalam keadaan sakit, bisa saja ya berbagai macam sakit karena musibah sakit ya, diamputasi kaki misalnya gitu ya, atau juga bukan ada sakit, di situ ada bisul gitu ya, yang senantiasa tidak boleh kena air nih di kaki, di anggota wudhu kita, di kaki dekat mata ada bisul. Nah, itu kita diperban, maka tidak boleh kena air kata dokter. Nah, itu boleh menggunakan diusap, ya. Tidak lagi pakai air masuk ke dalam, ini diusap. Apakah dilepas dulu apa tadinya perbannya gitu? Tidak, ya. Maka diusahakan kalau kemudian diperban itu, kalau bisa kita sudah dalam keadaan suci. Bagaimana cara menyucikannya? Tayamum, gitu ya. Tayamum, suci hadas kecil, langsung kita diperban. Nah, nanti ketika pada waktunya tidak boleh kena air, ya cukup perbannya, analognya, kiasnya digunakan dengan cara diusap saja menggunakan air yang tidak tembus air ke dalam kulit yang ada penyakit. Nah, ini analog untuk kondisi kita saat ini, karena kita tidak ada lagi istilah untuk berperang. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan 3 fase yang amaliyah kita ketika sedang melaksanakan mengusap sepatu ya ketika berperang membela agama Allah. Nah, kemudian kita lanjut kepada hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram. Ini ada 8 hadis yang terkait dengan masalah mengusap sepatu. Hadis yang pertama diriwayatkan dalam hadis yang nomor ke-53. Di sini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah. Ustaz akan bacakan. Anil Mughirah bin Syu'bah qala kuntu man nabi fa yatawaddu fahwaitu li an jahufai fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini fa mas'alaihi muttafaqun alaih. Berarti hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Mughirah bin Syu'bah telah berkata Rasulullah, kuntu man nabi fa tawaddu, saya bersama Rasulullah sedang berjalan nih. Patawato bahwa itu Rasulullah menghendak akan melaksanakan berwudu. Kata sebagai ajudannya ya pada waktu itu. Bahwa itu lian jahufaini, lalu aku menjongkokkan badanku untuk lian jahufain, melepaskan kedua kaki Rasulullah. Melepaskan sepatu Rasulullah. Jadi dia Mughirah ini sedang bersama Rasulullah ingin berwudu, menghormati Rasulullah, lalu beliau menjongkok. Untuk apa? Melepaskan sepatu Rasulullah. Gitu sikapnya. Pakola Rasulullah berkata, "Da'huma fa inni adkhatuma tahirataini." Da'huma, biarkanlah. Kata Rasul, jangan dilepas sepatu saya, jangan dilepas. Dia tetap melepas, tapi dia jangan dilepas Rasulullah. Kenapa? Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena sesungguhnya aku, kata Rasul, telah menggunakan sepatu ini sudah dalam keadaan suci. Jadi Rasul sudah berwudu sebelumnya,
mau dilepas oleh Mughirah, tapi kata Rasulullah, dahuma, jangan dilepas. Nah, karena sudah suci. Lalu pamasa alaihima, lalu Rasulullah langsung mengusap kedua sepatunya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita menggunakan sepatu untuk masrufain harus sudah dalam keadaan suci. Jadi tidak sudah bersuci berwudu dulu, atau mungkin kalau tidak dulu tayamum dulu sehingga hilang hadas kecilnya, baru menggunakan sepatu. Ini sudah dicontoh Rasulullah ketika Rasul akan dilepas sepatunya oleh Mughirah, beliau melarangnya, tidak boleh, jangan dibuka karena saya sudah punya wudu, tinggal aku mengusap saja. Nah, ini hadis yang pertama menegaskan bahwa ketika kita menggunakan sepatu, kalau kita menggunakan perban dalam keadaan di rumah sakit sakit di anggota wudu kita, itu sebaiknya sudah menghilangkan hadas kecil, baik dengan cara tayamum maupun dengan cara berwudu. Kalau kita dalam keadaan sakit, ya, itu. Ini hadis yang pertama. Ya. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ali. Wan Ali qala, dari Ali telah berkata, lau kana din birra'i la kana asfal huffi aula bil masmin a'la. Wa qad ra'aitu Rasulullah yamsahu ala tahirin khuffaihi. Dari Ali radhiyallahu an, seandainya agama ini harus bisa birroi, dirasionalkan, suruh agak dirasionalkan. Lakan asfal hub aula bil masmin ala, lebih utama diusap bawahnya ketimbang atasnya. Karena kotoran sepatu bawahnya, atasnya nggak kena najis, ada kotoran onta dan sebagainya, itu kan pas keinjak bawahnya gitu kan, begitu. Itu menurut akal manusia kalau merasionalkan agama itu harus seperti itu, ini tidak masuk akal. Masuk lupain ini mengusap sepatu ini, gitu. Apa alasannya? Wa qad ra'aitu Rasulullah yamsahu ala tahrupai, karena aku melihat Rasulullah melaksanakan musab sepatu ini adalah khuffain, bagian atasnya. Tuh. Jadi dalil menunjukkan bahwa kenapa sih yang diusap atasnya, padahal yang kena najis bawahnya. Ya sedang perang kan banyak kotoran onta, banyak kotoran ya macam-macam mungkin manusia keinjek. Tapi kenapa yang enggak dihilangkan najis malah yang diusap atasnya? Inilah agama bicara, tidak semuanya bisa dirasionalkan. Ada sifatnya dogmatis gitu ya. Ya laksana kita sholat, kenapa sih subuh cuma 2 rakaat? Padahal duhur yang sedang capek-capeknya 4 rakaat gitu kan. Subuh yang pegal-pegalnya habis tidur 4 jam gitu atau 5 jam, kok cuma 2 rakaat? Kalau dari sisi olahraga yang bagus subuh yang banyak. Rasional kita, gerakannya banyak. Ya, duhur yang capek, ya cukup 2 rakaat. Itu kalau akal manusia berkata begitu. Tapi agama menunjukkan mengatur tetap sholat subuh ada 2 rakaat dan duhur 4 rakaat. Ini rasional manusia tidak bisa agama merasakan seluruh ajaran. Ada sifatnya dogma, contoh dan sebagainya. Nanti ada contoh yang lain dalam waktu haji. Kenapa harus mencium hajar aswad? Kan begitu ya rasio kita. Karena hajar tidak akan bisa memberikan manfaat, tidak boleh akan memberikan madarat juga, tidak. Kenapa harus kita disunahkan menciumnya? Maka dalilnya, karena aku, kata Umar bin Khattab, melihat Rasulullah menciumnya, aku pun menciumnya. Nah itu rasionalnya. Kata Rasulullah, an ra'aitu Rasulullah kubbatul hajar aswad, karena aku melihat hajar aswad diciumnya oleh Rasulullah, aku menciumnya juga. Berarti mencium hajar aswad sunnah hukumnya, karena Rasulullah menciumnya. Padahal dirasionalkan, dilogikan, nggak ada manfaatnya mencium hajar aswad itu, dan juga tidak akan memberikan madarat mencium hajar aswad itu. Nah, kenapa disunatkan? Karena Rasulullah menciumnya. Seperti tadi subuh, kenapa cuma 2 rakaat? Karena Rasulullah sholatnya 2 rakaat. Duhur 4 rakaat. Itulah agama, tidak bisa dirasionalkan. Makanya ketika sekarang banyak pendapatnya. Baru saya kemarin mendengar dalam satu video, ada satu video yang menyebutkan daging babi itu dihalalkan, itu kan? Dirasionalkan dia. Alasannya apa? Karena babi dulu babi hutan, sekarang ada babi peternak. Apa dasarnya? Padahal aku katakan
Khinjir itu adalah babi, dan dulu sampai sekarang sampai anak dan buyutnya tetap adalah haram. Najisnya juga najis mughalladhah dan haram kita makan. Kenapa ada yang menghalalkan seperti itu? Dan alasan ini karena akan menambah lapangan pekerjaan. Orang pabrik peternak babi dibuatnya keripik kriuk dan sebagainya, kan pekerjaan itu. Alasan itu tidak bisa dirasionalkan agama. Tetap babi haram hukumnya, anjing haram hukumnya. Jelas ya? Jadi rasio manusia tidak bisa melebihi pada Al-Quran sebagai dalil nakli dalam hal ini. Ya, di sini ada di akhir-akhir saat ini ada buat seperti itu, bahwa sudah viral di video-video. Nauzubillahimin dzalik, ya. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh hal itu. Kita sudah menyalahi daripada atau aliran sesat, ya. Agama tidak boleh menghalalkan, sudah dinaskan Al-Quran dan haram hukumnya. Seperti babi dan anjing. Ini air Jawa sudah ada hal seperti itu. Dan itu akan banyak bermunculan masalah seperti itu. Dan mereka apa? Menggoyahkan akidah Islamiyah yang sudah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sampai tergoyahkan. Masyaallah hadirin jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga yang Ustaz bacakan. Wa an Sufyan bin Asal qala kana nabiyyu ya'muruna idza kunna safaran an la tanjahi babana salat ayam wa rajalihinna illa min janabah walakin min ghaid wa ban wa naumin. Ini ada tambahan juga penyebabnya, ya. Dari Sufyan bin Asal, Rasulullah telah bersabda, karena Nabi ya'muruna idza kunna safaran, Rasulullah telah memerintahkan kepada para prajurit, safar, tentara-tentara ketika perang Uhud, perang Badar, ya, perang Tabuk, perang Khandaq itu. An la tanjahibabana, untuk tidak melepas sepatunya. Tuh, ini perintah Rasulullah. An la tidak melepas sepatunya. Berapa lama? Salati ayam walayalihinna, selama 3 hari 3 malam. Ini untuk musafir. Dia larang Rasulullah, jangan lepas. Ini adalah salah satu dalil alasan untuk dibolehkannya dan harusnya melaksanakan masrufain ketika sedang berperang. Selama 3 hari 3 malam. Tadi waktu ada mukim 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam. Ini dalil untuk 3 hari 3 malam. Illa min janabat walakin min ghaid wa banu wa naumin. Nah, kecuali ada sesuatu yang mewajibkan kepada junub, mandi besar. Nah, tadi bisa terjadi dilepas sebelum 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena bermimpi tadi, keluar mani dan sebagainya. Nah, ini wajib dilepas ketika akan berwudu lagi atau masuk khufain lagi. Ini ada sebab. Atau walakin min ghaid, ingin buang air. Kalau istilah sekarang apa? BAB, ya, buang air besar. Wabolin, atau pengen buang air kecil, gitu, ya, yang menyebabkan harus membuka sepatu. Kenapa? Karena terkena najis kotoran, baik air kencing atau dari kotoran manusia. Wanaumin, dan juga tidur yang menyebabkan mimpi terjadi. Nah, ini hal-hal yang menjadikan dasar untuk dibolehkannya kita mengusap sepatu selama 3 malam, dan bolehnya dibuka dan harus dibuka ketika terjadi sebab yang menyebabkan harus mandi, ya, atau membuang najis dari sepatu itu sendiri. Nah, ini merupakan satu dasar hukum dibolehkannya mengusap sepatu, ya. Nah, mungkin kalau sekarang kita nanti dianalogkan atau dikaitkan kepada orang yang sedang sakit tadi karena ada perban. Nah, ini hadis yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini penegasan. Wan Ali bin Abi Thalib jalan Nabi salasa ayam walayalihan lil musafir wa yauman walatan lil mukimi, yakni bil masih ala khuffain. Nabi berkata dari Ali riwayat, Rasulullah telah menetapkan untuk lil musafir salasata ayam walayalihin, 3 hari 3 malam. Ini hadisnya. Kemudian walil mukim wa yauman walatan, 1 hari 1 malam. Kenapa? Ya, ini bil masih ala hufain, untuk dilaksanakan mengusap sepatu. Jadi waktu tadi tegaskan lagi sekarang kata Rasulullah untuk musafir selama 3 hari 3 malam dan untuk mukim selama 1 hari 1 malam. Nah, ini hadis yang keempat, kita percepat ya karena waktu.
Kemudian hadis berikutnya, Rasulullah bersabda, Wan Anas, marfu'an dari Anas bin Malik, idza tawadda'a ahadukum falabis huffain falyamsah 'alaihima wa yusalli fihima wa la yahlahuma insya'a illa min janabat. Kata Rasulullah, apabila kalian berwudu di antara kamu lah sedang menggunakan sepatu, falyamsah 'alaihima, usaplah keduanya, jadi tidak usah dilepas sepatunya. Nanti kata Rasul begitu. Kemudian apa? Wa yusalli fihima, kemudian sholat. Salin sepatu, sholat, jadi tidak usah dilepas sepatunya. Walaya'luhuma, dan tidak juga dilepas sepatu ketika mendesak sholat karena ada serangan musuh dan sebagainya, atau mungkin dalam keadaan kekhawatiran penyerangan musuh. Kenapa? Karena disunahkan kita menjaga keamanan dan juga sahnya di dalam sholat. Ya. Ada kecuali insya illa min janabat, kecuali kalau ada sesuatu yang mewajibkan untuk junub atau mandi besar. Nah itu baru boleh dilepas. Nah itu penegasan dalam hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima masih juga tetap sama seperti tentang waktu. Rasulullah bersabda, dan ini hadis yang kelima, saya akan bacakan. Wan Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana rakhasa lil musafir salata ayyam wa layalhinna wa lil muqimi yawman lailatan idza tatahhara falabis hufahi an salihima. Ini rukhsah ternyata. Nabi telah bersabda, Abi Bakrah berkata, sesungguhnya rakhasa merupakan rukhsah ternyata ya. Rukhsah itu keringanan gitu. Lil musafir salata ayyam wa lil musafir 3 hari dan 3 malam. Walil mukim yauman lailatan, 1 hari 1 malam ya. Idza takhar abi bersuci, gunakanlah palawis hufain, gunakanlah seperti ini. Ini adalah merupakan rukhsah dasarnya. Keringanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang nama rukhsah itu adalah kan diberikan kemudahan, kenapa tidak? Gitu. Ya laksana begini, kalau kita ambil analog seperti kita saum kita Ramadan kemarin, kita pulang kampung dalam kondisi mafsadat, macet dan sebagainya. Ya, sehingga tidak mungkinlah kita kondisi saum itu dilaksanakan karena sangat mafsadat, laparnya luar biasa, atau bisa menunjukkan pingsan dan sebagainya. Maka dibolehkan apa? Berbuka saum, hanya wajib qada nanti setelah bulan Syawal dan sebagainya. Ini rukhsah. Nah ini juga sama. Jadi bukan sepatu itu adalah rukhsah. Laksana juga kita sholat, tidak mau kita berdiri, bisa dengan cara duduk, nggak bisa duduk dengan cara berbaring. Ini juga rukhsah. Saking tidak boleh kita meninggalkan sholat. Kapan waktu kita meninggalkan sholat? Sampai ajal menjemput kita. Meninggal itu baru selesai meninggalkan sholat. Ini rukhsah. Ini juga di dalam mazhab ada rukhsahnya. Itu dengan cara tadi. Jadi boleh waktu 1 hari 1 untuk mukimin, 3 hari untuk musafir. Tapi ketika ada masalah boleh dibuka. Kenapa? Karena ada kewajiban junub, mimpi dan sebagainya. Ini rukhsah dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang terakhir yang saya bacakan. Wan Abi bin Imarah anu qala ya Rasulullah amsalahu fain qala na'am. Qala yauman qala na'am. Qala wa yaumaini qala na'am. Qala wa sat ayyam qala na'am wa masyita. Nah ini ada kalimat ujungnya lagi nih ya. Hadis yang terakhir dalam bab masuk fain ini. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu dari Ubay, Wan Ubay bin Imar dan Ubay bin Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amsalu fain, bolehkah saya mengusap 2 seperti ini? Kata Rasulullah, naam, ya. Qala, boleh. Yauman, 1 hari. Ya Rasulullah, qala, naam, ya boleh. Bertanya boleh gitu ya. Bertanya lagi, Ubay ini, ya Rasulullah, wa yaumaini, 2 hari 2 malam. Qala, kata Rasulullah, naam, boleh. Oh, ini dasar yang ketiga tadi. Dan yang ketiga, qala wa sata ayyam ya Rasulullah, qala na'am Rasulullah, boleh. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 3 malam untuk musafir. Tapi ada kata yang terakhir, wa masita ya.
Dan selagi kamu masih menghendaki, berarti ada kelebihan nih, lebih dari 3 hari 3, manakala madarat dan mafsadat. Kalau misalnya kondisi ini perang sedang berkecamuk nih, waktu zaman Rasulullah, kita nggak sempat, ya, kan sudah habis masanya batal, 3 hari batal, atau sehari batal karena mukimin, 3 hari 3 untuk musafir kan batal, maddatul mas hina madah, habis masanya, tapi darurat. Nah ini perang sedang berkecamuk, kalau kita lepas sepatu dulu misalnya gitu, lalu kita wudhu dulu pakai lagi, bisa ketembak atau kepanah. Nah di sini ada satu rukhsah lagi yang kedua, Rasulullah wa masita, selagi engkau menghendaki, kalau sudah aman di perangnya baru lepas sepatunya. Ini ada rukhsah yang kedua ya, ternyata dalam apa Mas Supaya ini konteksnya berarti dibolehkan lebih dari 3 hari 3 malam manakala sedang darurat. Masalah hadirin jamaah Allah, waktu kita sudah memasuki waktu syuruk, mari kita akhiri kaji kita dan kita sudah sampai di sini. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang dengan pindah pada bab yang lainnya. Alhamdulillah kita dengan kibat masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.